Jika perubahan fungsi lahan mengakibatkan buaya masuk permukiman di Indramayu, Jawa Barat, Bupati Indramayu Luki Hakim justru menyebar puluhan ular ke area pesawahan. Aksi ini untuk memberantas hama tikus masuk sawah. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupati Indramayu Luki Hakim memegang puluhan ular yang akan dilepas liarkan di area persawahan. Masih mengenakan baju dinas, Bupati artis ini turun langsung melepas liarkan ratusan ular demi memerangi hama tikus yang merusak area persawahan warga. Ular yang dilepas yaitu jenis ular lanang sapi dan koros. Keduanya merupakan pemangsa tikus, namun bukan ular berbisa. Ular-ular itu yang diambil ini itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba berantas pakai racun pernah? Ya, pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Hama tikus menjadi musuh utama petani di Indramayu, Jawa Barat. Gara-gara hama tikus, petani kerap gagal panen dan produksi padi di Indramayu merosot. Untuk menekan populasi tikus dibutuhkan predator alami yaitu ular. Selain melepaskan ular, pemerintah Indramayu juga akan melepaskan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh miris dua bocah laki-laki memungut sisa makanan dari tamu undangan upacara Hari Kemerdekaan di Goa, Sulawesi Selatan. Makanan sisa tersebut dibawa pulang untuk keluarganya untuk dimakan bersama. Apa jeriknya? Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 RI di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. Dua bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara, mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan. Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Sumba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Aksi menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ricuh. Masa yang gagal bertemu dengan Bupati melempari petugas dengan botol. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar unjuk rasa. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone ini berlangsung ricuh. Masa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Masa marah lantaran niat untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan pajak bumi dan bangunan sebesar 400%. Pembatalan tersebut pun akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahun. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial.
Warga Pati berencana kembali menggelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi akan digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250% dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Hal itu guna mendalami 12 dugaan pelanggaran kebijakan Bupati Sudewo. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski demikian, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 250% dibatalkan, namun Pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Pergub dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Pergub itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan itu, tetap juga kita layani. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. 12 kebijakan Bupati Pati Sudewo terindikasi bermasalah akan dikuliti satu persatu. Namun sebagai permulaan, Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo membahas polemik kenaikan PBB P2 dan pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.